Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perkuliahan asik atau mata kuliah yang biasa kita selenggarakan secara online. Baik, saudara-saudara sekalian, saya akan mengulas sedikit kembali tentang mata kuliah asik atau analisis sistem informasi dan komunikasi ya, yang akan saya selenggarakan secara online ini. Saya akan mengulang terlebih dahulu dari pengertian dan analisis sistem. Ada beberapa hal yang kata kunci dari mata kuliah ini ya, yaitu satu analisis, kedua sistem, ketiga adalah informasi dan komunikasi. Nah, minimal saudara-saudara harus paham dari beberapa pengertian istilah yang ada pada mata kuliah asik ini. Nah, saya akan mengulang kembali apa itu analisis. Analisis adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang memang terdiri dari serangkaian kegiatan ya, seperti mengurai, lalu membedakan, lalu memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu. Dan kemudian dicarilah kaitannya, lalu ditafsirkan maknanya. Nah, pengertian analisis ini dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati suatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponennya atau menyusun komponen-komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Jadi kalau saudara pernah belajar komputer hardware ya, saudara bisa bongkar ya, misalnya CPU ya, bukan laptop. Nah, saudara bongkar apa saja sih isinya. Nah, di dalam tersebut kan ada yang kalau kita amati ada yang supply power ataupun yang memberikan energi ya. Lalu dia masuk ke motherboard. Motherboard itu kan tempat pengolahan ya, ada input, ada proses, ada output. Ya, output itu nanti ada pengeluaran dari proses yang sudah dihasilkan. Nah, hal itu adalah merupakan salah satu bagian dari yang dinamakan analisis. Ya, itu salah satu contoh yang kecil atau yang sederhananya saja. Nah, ini saya ambil satu saja ya dari Komarudin. Pengertian analisis adalah aktivitas yang berpikir untuk mengurai suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil, sehingga dia dapat mengenal tanda-tanda komponen, lalu hubungan di antara komponen tersebut, serta fungsi dari komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu. Ya. Nah, jadi kenapa dia bergerak, dia menjadi tujuan ya karena memang dia memiliki sebuah sistem. Ya. Nah, sistem ini setelah kita tadi mempelajari yang namanya definisi dari analisis, baru kita masuk kepada sebuah pengertian sistem. Ya. Nah, apa dengan sistem? Ya, sesuai dengan mata kuliah kita asik ini, salah satunya adalah ada definisi sistem. Sistem adalah sekelompok atau komponen dan elemen itu yang digabungkan menjadi satu dalam mencapai tujuan tertentu atau tujuan yang diinginkan. Nah, kalau digambarkan dalam sebuah diagram, ya, taruhlah ini sebuah tujuan, ya. Nah, ya tujuan itu kan harus terdiri dari yang mengelola itu kan biasanya yang membuat sistem itu adalah manusia. Tapi dalam dibentuk dari sebuah sistem, ya, lalu dia membuat namanya mekanisme pengendalian. Nah, dalam mekanisme pengendalian ini tentu nanti dia ada yang dihasilkan input ya, lalu ada transformasi, lalu output. Sama seperti halnya dulu Indonesia belum memiliki sistem tentang kesehatan yang terpadu ya secara menyeluruh di Indonesia. Tetapi dengan adanya satu KTP dibuatlah yang namanya BPJS. Ya, BPJS adalah sistem yang terpadu, artinya masyarakat sudah punya kartu rujuk kesehatan, tetapi ternyata BPJS itu bukan sistem untuk kesehatan secara keseluruhan, penyakit secara keseluruhan di Indonesia. Nah, maka dibuatlah sistem sekarang yang namanya sistem COVID-19 di Indonesia yang terpadu. Ya, dulu kita belum pernah tahu berapa jumlah penduduk yang terkena suatu penyakit tertentu ya, terutama yang masif dan massal seperti COVID. Nah, dibuatlah sistem ya. Nah, sehingga kita bisa mengamati ya. Nah, itu adalah sistem ya. Sistem yang dibentuk. Jadi setiap hari ada korban ataupun yang kena COVID dan berapa yang sembuh, itu menjadikan satu sistem dan menjadi satu laporan. Nah, itulah yang dinamakan dashboard sistem ya.
Nah, kalau dilihat dari beberapa ahli tentang pengertian sistem, saya ambil dari Jugianto ya. Sistem adalah suatu kumpulan atau elemen yang memang dia berintegrasi dan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, sistem ini menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata seperti tempat, benda, orang-orang yang betul ada dan terjadi. Ya. Nah, sistem ini adalah seperakatan elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur atau bagian pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasionalkan data atau barang pada waktu rujukan tertentu. Ya. Dan hasilnya adalah berupa informasi atau energi yang diinginkan atau barang sebagai informasinya. Ya. Jadi kalau disimpulkan, sistem itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari subsistem atau komponen atau unsur-unsur yang saling berhubungan dan ketergantungan di antara bagiannya satu dengan yang lainnya, ya, baik dia berupa struktur ataupun fungsional yang ada. Ya. Nah, itu pengertian dari sistem, ya. Lalu kita akan masuk kepada tahap yang kedua, ya, yaitu tentang data dan informasi. Nah, sistem ini terdiri dari data dan informasi yang ada. Ya. Nah, proses dalam pengolahan informasi menurut Giantoro itu berasal dari pertama ada jadi sebuah peristiwa atau fakta yang terjadi dulu. Nah, fakta ini akan fakta-fakta misalnya terjadi pemberitaan COVID di mana-mana, ya. Akhirnya terekaplah dari beberapa daerah yang terkena, ya. Itu fakta yang terjadi. Akhirnya fakta-fakta itu dengan jumlah, dengan beberapa korban dan terinfeksi, maka dia menjadi sebuah data. Nah, data ini ketika dikemas lagi, ya, dengan data yang ada, misalnya data yang terkena ataupun yang data sembuh, maka dia menjadi sebuah informasi. Ya. Nah, inilah perbedaan definisi antara fakta, data, dan informasi. Nah, ini penting dalam pengolahan ASIC ini. Ya. Jadi komunikasi bukan hanya menyampaikan satu informasi kepada orang, ya, tetapi kita harus tahu apakah informasi itu valid, ya, memiliki value, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan, ya, data-data tersebut, ya. Nah, oleh sebab itu ASIC ini adalah menjadi sebuah pertimbangan atau narasumber bagi pimpinan, komunikator ataupun kebijakan kepimpinan, ya, sebagai bahan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, kenapa menjadi sebuah keputusan dalam sebuah organisasi, ya? Karena memang ASIC ini harus terdiri dari fakta dulu, ya, fakta yang terjadi. Apa definisi fakta? Nah, fakta adalah sebuah pernyataan yang menampilkan situasi real dari sebuah masalah ataupun sebuah kejadian. Nah, karena hal inilah bisa dikatakan bahwa kebenaran suatu fakta itu sudah teruji. Di dalam fakta memang tidak ada lagi pendapat antara orang yang satu dengan orang lain. Yang ada hanyalah situasi nyata yang memang telah terbukti dan terverifikasi. Dahulu kita pernah mengira-ngira bahwa COVID belum masuk ke Indonesia ketika bulan November. Ternyata sudah ada. Kenapa? Karena memang ada fakta, ada orang terkena, ya, pertama orang terkena dan dia dirawat dan dia sembuh, ya, dan memang terverifikasi, terverifikasi dia penyakit tersebut. Akhirnya padahal mungkin sebelumnya sudah ada karena di beberapa daerah, tapi karena dulu situasinya kita belum siap, artinya alat pengukurannya, bagaimana cara pengecekannya dan sebagainya, maka itu bukan menjadi fakta, ya. Fakta itu adalah ketika sekarang sudah ada alat yang memang mengatakan bahwa yang bersangkutan itu bisa kena COVID, ya. Misalnya sekarang kan ada PCR, ya, lalu ada pengetesan dalam bentuk yang lain yang setelah diverifikasi. Nah, kalau sudah menjadi fakta, itu sudah tidak bisa lagi dibantah. Nah, berbeda dengan opini, ya. Fakta versus opini. Ya. Kalau fakta dia memiliki data dan memang akurat, ya, di lapangan sesuai dengan atau laporan di dalam masyarakat dan sudah terverifikasi, teruji, ya, oleh kalau misalnya COVID tentu oleh rumah sakit ataupun dokter yang memeriksa, ataupun misalnya beberapa lembaga, ya, yang memang memiliki sertifikasi untuk memeriksa penyakit tersebut. Lalu fakta itu bersifat objektif.
ya. Nah, jadi bukan kira-kira ya, ataupun hanya sekedar insting ya, ataupun reka-reka ya. Dan fakta itu memang benar terjadi, itu adanya. Nah, berbeda dengan opini ya. Kalau opini itu kan itu sikap atau pendapat seorang ya mengenai sebuah persoalan ataupun keadaan yang pernah ataupun sedang terjadi. Nah, opini ini pendapat atau pandangan seseorang yang bersifat memang dia subjektif ya. Nah, opini ini dia mengandung ciri-cirinya adalah menabung pendapat orang lain atau diri sendiri ya, sifatnya subjektif dan memang bersifat relatif gitu ya. Itulah opini dan itu berbeda dengan fakta. Nah, bagaimana dengan data? Ya, nah, data itu adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah yang berupa simbol, angka atau kata-kata atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan, pencarian ke sumber-sumber tertentu. Ya, nah data ini seperti saya katakan tadi ya, dia berupa angka-angka ya, angka kematian, angka yang terkena, angka yang terinfeksi atau angka yang sembuh. Nah itu adalah merupakan sebuah keterangan ya dari sumber-sumber yang memang memiliki kredibilitas untuk mengeluarkan data tersebut. Ya. Jadi kalau bisa disimpulkan, kata adalah fakta atau angka dari mana simpulan-simpulan dapat diambil. Ya. Menurut Award tahun 1979 dia mendefinisikan bahwa data is a set of basic fact about a person, a transaction, or an event. Ya, jadi sekumpulan pada fakta yang sangat mendasar ya tentang orang, tentang transaksi ataupun beberapa kejadian atau peristiwa. Nah, data menurut Ari Kunto ada sebuah pengertian. Pengertian data adalah semua fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk penyusunan sebuah informasi. Atau menurut Kristanto, pengertian data adalah suatu fakta mentah mengenai objek yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan atau kejadian. Nah, apa saja fungsi data? Data ini berfungsi satu sebagai acuan dalam mengambil sebuah keputusan, baik dalam mengambil tindakan atau memecahkan masalah ataupun diperlukan untuk pembiayaan. Ya. Ini penting dari data itu. Kedua, data itu bisa dijadikan sebagai pedoman atau dasar sebuah penelitian ataupun planning, perencanaan yang akan dibuat untuk tindakan selanjutnya. Dan data ini berfungsi sebagai acuan dalam mengimplementasikan suatu kegiatan, serta terakhir data berfungsi sebagai dasar untuk melakukan evaluasi ya, terhadap suatu kegiatan yang pernah dilakukan. Oleh sebab itu, tidak selalu data itu akurat, ada beberapa syarat data yang bisa dijadikan referensi. Satu, harus reliable. Ya. Apa reliable? Memang data itu dipercaya kebenarannya. Ya. Sumbernya, siapa yang mengeluarkan, dan sebagainya. Kedua, data itu harus up to date, ya, harus memang aktual, ya, yang hangat, ya, dan yang terjadi bukan data-data lama ataupun lawas, ya. Ketiga, data itu harus bisa menggambarkan seluruh persoalan atau dinamakan dengan komprehensif, ya, terpadu, ya. Itu yang dinamakan atau menjadi sebuah syarat dari data. Nah, data ini bermacam-macam, ya, berdasarkan cara memperolehnya. Ada data primer atau data sekunder. Nah, kalau data primer itu adalah data asli ya atau yang dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian. Sedangkan sekunder adalah data tersedia yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya. Misalnya perpustakaan, dokumen, penelitian dan lain-lainnya. Contoh misalnya berapa jumlah orang pengguna internet ataupun media sosial. Nah, kita selalu mengambil data primer itu dari internet ya, dari beberapa website ya yang mengeluarkan, tetapi ketika itu data primer yang mengeluarkan. Tapi ketika kita mengutip ya menjadi kumpulan dari berbagai sumber ya, nah itu sudah menjadi data sekunder. Sedangkan menurut jenis datanya ada data internal dan data eksternal. Data internal itu adalah yang didapatkan dari internal suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Kalau eksternal itu adalah data yang diperoleh dari luar organisasi ya, yang menggambarkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja tersebut. Nah, itu berdasarkan sumbernya. Sedangkan berdasarkan datanya, data itu ada data yang bersifat kualitatif, ya. Kualitatif itu adalah data yang dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol atau gambar, ya, ataupun kategori-kategori, ya, itu kualitatif, ya. Contohnya misalnya kita tidak bisa menggambarkan
tentang berapa jumlah masyarakat Indonesia bahagia. Itu biasanya data bersifat kualitatif ya. Nah, kalau data kuantitatif itu adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan bilangan ya. Artinya bisa dihitung gitu ya. Berapa jumlah penduduk, berapa laki-laki, berapa perempuan ya. Lalu jenis laki-laki dan jenis perempuan ya, maupun umur ya, pemakaian media dan sebagainya. Itu data kuantitatif. Sedangkan berdasarkan waktunya ada data cross section atau data berkala. Kalau data cross section adalah data yang dikumpulkan hanya pada waktu-waktu tertentu saja ya, untuk mengetahui keadaan pada waktu tersebut. Misalnya data penelitian yang bersifat kuesioner. Sedangkan data berkala adalah data yang memang dikumpulkan secara berkala ya dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan suatu kejadian ya pada periode tertentu ya. Nah, itu adalah data berkala. Nah, apa bedanya tadi ya? Kita sudah membahas tentang fakta, data ya. Nah, terakhir adalah informasi. Nah, kalau informasi ya, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi pengetahuan ya menjadi sebuah data, data menjadi sebuah informasi. Nah, kalau informasi adalah kumpulan data atau fakta yang telah diperoleh atau diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga dia menjadi sebuah hal yang menjadikan informasi yang mudah dimengerti dan memang bermanfaat bagi siapapun orang yang membacanya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa aspek, pengertian informasi itu bisa dilihat dari psikologi. Ya. Psikologi mengatakan informasi adalah sebagai segala sesuatu yang dia mengurangi ketidakpastian. Nah, kalau perspektif komputer, bahwa informasi adalah sebuah proses pengolahan fakta dari berbagai hal yang terjadi ya dan ditangkap oleh panca indera menjadi data. Tentu dengan proses input, proses dan output ya. Itu definisi informasi dari perspektif komputer ya atau teknologi informasi. Nah, yang paling penting adalah informasi itu selalu memiliki sifat kebaruan ya. Jadi selalu dia aktual, update ya dan tentu kredibel ya. Nah, informasi juga dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Dan tentunya menggambarkan suatu kejadian yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Itu definisi dari Surabinata ya. Nah, sedangkan informasi adalah semua hal yang memang diperlukan dalam proses pembuatan keputusan. Misalnya, ya, adanya pengetahuan, fakta, data, angka, dan sebagainya. Nah, informasi tersebut itu bermakna bagi pemimpin untuk mempengaruhi tingkah lakunya. Ya. Contoh misalnya, ketika Presiden RI menentukan bahwa pemerintahan utama nanti ke depan 5 atau 20 tahun ke depan bahwa Kalimantan menjadikan pusat pemerintahan ya. Nah, ini kan berdasarkan proses ya, pembuatan keputusan itu berdasarkan dari pengetahuan, fakta, data dan sebagainya. Ya. Nah, ini definisi yang dikeluarkan oleh Hamalik ya tahun 93. Nah, untuk membuat sebuah kualitas informasi maka ada beberapa persyaratan ya. Pertama harus akurat, kedua tepat waktunya, ketiga relevan ya. Untuk akurat informasi itu memang harus bebas dari kesalahan-kesalahan yang terjadi ya, minimal kalau bisa mau zero mistake ya, dan tidak bias informasinya. Ya, kedua bahwa informasi itu memang tepat pada waktunya, artinya informasi itu datang pada penerima ya dan tidak terlambat ya. Jadi informasi itu memang tidak usang, seringkali mempunyai nilai dan nilai lagi ya yang terbarukan. Nah, yang ketiga yang relevan itu bahwa informasi tersebut memang memiliki manfaat ya bagi siapapun yang menggunakannya. Oke, itu adalah tentang pengertian definisi data ya, fakta dan informasi. Nah, sedangkan untuk sistem informasi ya, sistem informasi itu kalau dari data-data yang sudah kita ketahui definisi secara detail, maka kembali lagi kepada pengertian tadi sistem informasi ya. Sistem itu merupakan rangkaian dari dua atau lebih komponen yang memang saling berhubungan untuk mencapai satu tujuan ya. Nah, informasi ini merupakan data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan arti ya. Nah, jadi sistem informasi adalah suatu bentuk komunikasi
sistem di mana data yang mewakili dan diproses sebagai bentuk dari memori sosial atau sistem informasi juga dapat dianggap sebagai bahasa semi formal yang mendukung manusia dalam mengambil keputusan dan tindakan. Inilah definisi dari sistem informasi ya. Dari beberapa definisi yang barusan saya jelaskan, inilah kita masuk kepada pengertian dari ASIK ya, analisis sistem informasi. Jadi kalau dibelah-belah ya, atau dipisah-pisah bahwa pengertian ASIK ini adalah suatu sistem yang memang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan dan dia sifatnya menyajikan informasi ya. Nah, sedangkan kalau dilihat dari pengertian sistem adalah dia memang masuk kepada organisasi ya. Kalau diri kita masuk pada komunikasi organisasi yang memang mempertemukan kebutuhan ya, pengolahan transaksi, mendukung dari operasional yang terjadi ya, lalu bersifat manajerial. Dan yang paling penting adalah bahwa kegiatan itu merupakan sebuah strategi ya dari sebuah organisasi ya, dan dia menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Nah, pengertian yang ketiga adalah bahwa ASIK itu adalah sekumpulan prosedural organisasi yang pada saat dilaksanakan itu akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan atau untuk mengendalikan organisasinya. Ya. Nah, inilah komponen sistem informasi ya. Jadi memang dia tidak bisa berdiri parsial, tapi dia harus berdiri gantung kepada yang lainnya. Ya. Dia ada komputer dan jaringan data ya. Sekarang sudah saling berhubung data satu dan yang lain, jadi tidak bisa lagi data itu dimiliki oleh seseorang ya. Lalu dia memiliki hardware dan software ya. Lalu dia memiliki SOP atau prosedural ya yang dilakukan, dan dia tentu memiliki SDM ya, human resource yang mengoperasionalkan dari sistem tersebut. Sistem secanggih apapun kalau tidak ada manusia yang mengolah atau kontennya, itu nothing ya. Nah, inilah kadang-kadang sekarang pekerjaan yang paling banyak disukai dan banyak uangnya adalah pembuat konten. Kalau sistem dibuat, kalau kontennya tidak ada ya nothing ya, artinya tidak bermanfaat ya. Nah, ketika orang pada suka ya, lalu dia menghasilkan, nah itulah karena di dalamnya memang ada pengembangan dari SDM-nya. Lalu selanjutnya ada fakta yang tersimpan ya. Ketiga adalah instruksi. Ya. Nah, inilah kurang lebih komponen sistem informasi. Jadi kalau kembali kepada tujuan dari sistem informasi adalah satu, yaitu ingin menghasilkan sebuah informasi ya yang benar, akurat, cepat dan valid ya. Nah, jadi sistem informasi adalah data yang diolah itu menjadi bentuk yang berguna bagi pemakainya. Nah, data yang diolah saja itu tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi, tetapi untuk dapat berguna maka informasi itu harus didukung oleh 3 pilar. Apa saja? Yaitu satu, harus relevan, artinya tepat pada orangnya. Ya. Kedua adalah timelines atau tepat waktu. Ya. Dan ketiga adalah akurat, adalah tepat nilai atau akurat. Ya. Nah, keluaran yang tidak didukung oleh 3 pilar ini maka tidak bisa dikatakan sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan sebagai gigo, ya, sampah gerbek. Gigo itu adalah gerbek in, gerbek out. Komputer pun ketika kita memasukkan data yang salah, maka output pun akan salah juga. Nah, itulah tujuan kita mempelajari sebuah sistem informasi. Ya. Oleh sebab itu, ini ada 4 langkah membangun sistem informasi. Yang pertama adalah menentukan serta mengetahui masalah terlebih dahulu, atau dengan istilahnya kita mengenal identifikasi masalah. Lalu kedua, kita harus bisa menyediakan solusi alternatif ya, pemecahan. Ketiga, kita harus bisa memilih solusi yang terbaik ya dari yang ada ya, yang efisien, efektif dan murah, mudah dan cepat ya. Dan yang keempat, tidak lupa harus bisa mengimplementasikan solusi yang dipilih sebagai konsekuensi yang dibuatnya ya. Jadi berdasarkan 4 komponen sistem informasi maka dapat dikategorikan ya sistem informasi ada menjadi 4 bagian ya. Dan sebab itu kenapa mata kuliah komunikasi mempelajari ASIK ya atau analisis sistem informasi karena 4 komponen yang mendasari. Satu, sistem informasi manajemen. Kedua, adanya sistem pendukung keputusan. Ketiga, adanya sistem informasi eksekutif. Dan keempat adalah sistem pemrosesan transaksi. Oleh sebab itu, maka orang komunikasi bukan hanya sekedar pandai untuk dia berdakwah, pandai untuk berbicara, pandai untuk bernegosiasi,
tetapi dia pandai juga untuk bagaimana memanfaatkan dari teknologi-teknologi, terutama teknologi berdasarkan informasi manajemen. Ya, itu materi yang saya sampaikan minggu kemarin. Nah, untuk saat ini relevansinya adalah ketika kaitannya adalah dengan mata kuliah bahwa bagaimana sistem informasi dalam perspektif Islam sesuai dengan kurikulum di Unisba, ya, bahwa dalam komunikasi Islam ada istilahnya kosos atau naba al-haq, ya, yaitu bagaimana sebuah informasi itu yang disampaikan harus komprehensif atau dia bisa mengabarkan kisah atau berita dan benar, ya. Kalau kita lihat misalnya Al-Quran itu bisa dibuat secara sistematis, ya, ketika pada zaman Utsman, ya, karena waktu diturunkan itu kan tidak terstruktur, sistematis, ya. Nah, zaman Utsman itu mulai ditata dan dirangkai, ya, menjadi sebuah Al-Quran Karim yang bisa kita dapatkan sekarang. Nah, ini salah satu bukti contoh bahwa informasi itu disampaikan harus secara komprehensif, ya. Kedua, dalam Islam kita mengenal komunikasi Islam itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Artinya apa? Artinya bahwa informasi yang disampaikan itu tentunya harus mengingatkan dalam berbuat baik, ya, dan tentu mencegah kemungkaran. Artinya ketika ada data yang terjadi, maka kita harus bisa mengingatkan, ya, solusi yang terbaik dan mengurangi hal-hal yang bisa membuat madorot kepada masyarakat, ya. Itulah dasar-dasar di dalam Islam, ya. Dan ketiga adalah hikmah. Ya. Apa hikmah? Hikmah itu adalah jika ada informasi yang disampaikan itu mengandung perkataan yang tegas dan benar yang membuat atau bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, ya. Itulah hikmahnya. Dan ini bisa kita amati atau kita bisa dengan dalil akli atau akal, ya. Jadi nggak perlu lagi dalil nakli, ya. Nah, yang keempat, tentu seorang komunikasi atau dalam sebuah manajemen itu harus tabayun. Apa itu tabayun? Tabayun itu adalah dalam informasi yang disampaikan itu harus sudah melalui upaya klarifikasi. Nah, baru bisa disebarkan setelah jelas sumbernya, ya, utamanya yang bisa dikonfirmasi, ya. Nah, itulah adalah salah satu bentuk, ya, ketika membuat sistem manfaatnya tentu kita harus memahami, ya, konsep-konsep di dalam Islam seperti ini. Nah, yang kelima ada istilah maujiyah hasanah. Apa artinya? Artinya adalah bahwa informasi itu harus mengandung contoh atau tauladan yang baik, ya, yang memang bisa ditiru atau oleh penerima informasi, ya. Jadi untuk masyarakat secara luas tentunya, ya. Nah, yang keenam adalah lain, ya. Lain ini adalah informasi memang dia disampaikan dengan menggunakan perkataan yang lembah lembut, ya, tidak kasar, ya, ataupun keras, ya. Lalu pesan tersebut bisa menerima dan tidak menyinggung kepada perasaan orang lain, ya. Nah, itu namanya lain, ya. Nah, hal yang dilarang dalam Islam dalam penyampaiannya, ya, satu, tidak tajassus, ya. Nah, apa itu tajassus? Nah, tajassus itu adalah informasi itu tidak boleh mengandung unsur mencari-cari kesalahan atau keburukan orang lain, ya. Artinya kita mencari sebuah informasi, ya, untuk membuat atau melemahkan orang lain dengan data-data yang kita miliki, ya. Justru dalam Islam itu mengajarkan ketika ada keburukan ataupun kejelekan, maka sebaiknya itu harusnya ditutup-tutupin, ya, jangan diumbar. Itu tajassus, ya. Nah, keempat, hal yang dilarang dalam menyampaikan informasi dalam Islam adalah tidak gibah. Apa itu gibah? Gibah itu menyampaikan informasi tidak boleh mengandung unsur menggunjing orang lain, ya. Nah, itu hal-hal yang dilarang. Sedangkan hal yang dilarang dalam menyampaikan informasi dalam Islam yang lainnya adalah tidak buhtan. Apa itu buhtan? Informasi itu tidak boleh ditambah-tambah
atau diinterpretasikan subjektif dengan tujuan agar menjadi berita yang menarik ya, atau menghebohkan ya. Nah, ini kontraproduksi dengan wartawan ataupun bisa pemberitaan ya, dan pemberitaan biasanya kalau anjing menggigit manusia itu berita yang biasa. Tetapi kalau manusia menggigit anjing itu berita yang luar biasa ya. Artinya dibuat hal yang menarik tetapi bisa bisa mengaburkan interpretasi. Tapi kadang-kadang teknik-teknik ini yang digunakan, biasanya judul bombastis padahal isinya tidak ya. Nah, ini hati-hati, tapi kalau memang untuk daya tarik asal dia tidak mempengaruhi interpretasi ya mungkin boleh-boleh saja ya. Lalu tidak ifkun. Ifkun itulah tidak boleh menyampaikan berita yang sengaja dibalikan dari fakta sebenarnya ya. Itu istilah ifkun ya. Itu ada dalam Quran surat 24 ayat 12 sampai 18. Baik, kesimpulannya dalam perspektif Islam memang terdapat sumber informasi yang selalu digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia ya. Nah, sumber informasi tersebut memang terdiri dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berupa Al-Qur'an yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW berupa dan dilengkapi dengan al-hadisnya. Kedua, pengertian sistem informasi manajemen dalam perspektif Islam itu adalah sebuah proses pengolahan data ya yang menjadi suatu informasi yang benar dan jujur dan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis untuk dapat digunakan untuk membuat perencanaan bahkan untuk mengambil sebuah keputusan ya agar memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, terdapat perbedaan dalam sistem informasi manajemen itu berdasarkan syariah dengan konvensional. Perbedaannya adalah tentu pada rujukan dan dasar dalam mencari sumber informasi. Ya. Kalau kita berdasarkan syariah, pasti akan berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan sistem informasi manajemen konvensional, dia mencari rujukan para ahli atau pakar di bidangnya, yang semuanya berdasarkan pada akal pikiran manusia. Ya. Nah, keempat, Al-Quran itu menggambarkan bahwa peranan informasi yang hak atau benar itu memiliki karakter informasi yang dapat menyenangkan hati penerima informasi. Nah, informasi yang benar dan perlu diketahui oleh orang lain dan tidak mencampur adukan berita yang benar dengan berita yang salah atau batil, maka informasi yang adil dengan tidak memihak salah satu pihak, maka oleh sebab itu informasi yang dapat menyelesaikan perbedaan atau pertentangan di antara penerima dan bisa mendamaikan dari perselisihan mereka, dan informasi juga yang tidak hanya bisa mengikuti kekuasaan dari subjektif saja ya. Baik, itulah materi yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk saudara dan khususnya untuk saya pribadi ya.